Jadi kerjasama regional pengertiannya adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berdekatan dalam suatu kawasan tertentu. Kerjasama ini dilakukan untuk berbagai informasi, melaksanakan proyek bersama, dan bertukar pengalaman kerja sama regional. Biasanya dibentuk atas dasar kedekatan wilayah, kesamaan latar belakang budaya, sejarah, kepentingan, ekonomi, dan politik. Lalu latar belakangnya, kerjasama regional ini berawal dari ketatnya persaingan ekonomi internasional yang membutuhkan kerjasama negara-negara dalam region. Di bidang ini, perdagangan dan kebijakan. Integrasi regional dapat dilihat dalam konteks sistem internasional, regional, atau domestik. Tujuan kerjasama regional pertama itu untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan perekonomian antara negara-negara anggota. Yang kedua, untuk memasarkan produk barang maupun jasa dari negara-negara anggota untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara anggota. Yang ketiga, untuk memajukan negara anggota, yaitu negara yang berada pada suatu wilayah. Manfaat penelitian tentang kerjasama regional dapat berupa: pertama, bahan bagi penstudi lain terkait topik serupa. Yang kedua, memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari. Yang terakhir, ada menjadi lesson learned dalam mengevaluasi keberadaan suatu negara dalam kerjasama regional. Di sini ada keuntungan dari kerjasama regional. Yang pertama, ada stabilitas keamanan, mengurangi konflik, dan meningkatkan keamanan bersama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, investasi, dan perdagangan. Yang ketiga, ada infrastruktur bersama, meningkatkan konektivitas dan produktivitas. Yang keempat, perlindungan lingkungan, mengatasi masalah lingkungan lintas batas. Yang kelima, ada solidaritas regional, memperkuat persatuan dan budaya. Yang keenam, ada pengaruh global, meningkatkan posisi tawar internasional. Nah, di sini ada kerugian dari kerjasama regional. Produsen skala kecil mungkin gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produsen skala besar di wilayah lain. Yang kedua, negara pengekspor yang bukan anggota integrasi ekonomi tertentu akan terkena dampak negatif. Yang ketiga, produsen yang gagal menurunkan harga produknya mungkin perlu keluar dari bisnisnya. Contoh keberhasilan kerjasama ekonomi regional, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara ini telah berhasil membentuk zona perdagangan bebas dan kerangka kerjasama lainnya. Kerjasama ini telah meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi regional di Asia Tenggara. Contoh keberhasilan kerjasama ekonomi regional, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, atau USMCA menggantikan North America Free Trade Agreement NAFTA yang menciptakan kerjasama ekonomi di antara Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan di antara ketiga negara tersebut. Tantangan dalam kolaborasi ekonomi regional. Walaupun memiliki manfaat yang signifikan, kolaborasi ekonomi regional juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya melibatkan perbedaan regulasi, kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara, dan potensi ketidaksetujuan politik di antar anggota. Sederajat tantangan tersebut wajib didiskusikan dan dicari jalan tengah agar kedua belah pihak dapat bekerja sama. Oleh sebab itu, pada umumnya berlangsung perundingan yang menghasilkan perjanjian.